Minggu Prapaskah yang kedua, harus lahir baru. Yohanes 3 ayat 1-13. Saudara, Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi dari kalangan Farisi. Ia terbilang di antara orang-orang yang menyaksikan apa yang dilakukan Yesus semasa hari raya Paskah orang Yahudi. Mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yohanes 2 ayat 23. Nikodemus berpegang pada prinsip teologis bahwa hanya orang yang disertai Allah dapat mengadakan tanda-tanda. Kenyataannya, Yesus mengadakan tanda-tanda. Atas dasar kedua hal tersebut, Nikodemus menyimpulkan bahwa Yesus telah datang sebagai guru yang diutus Allah. Pada suatu malam, Nikodemus datang kepada Yesus, menyapa Yesus sebagai rabi. Ia menyampaikan penilaiannya dan orang-orang yang sependapat dengan dirinya kepada Yesus. Menanggapi apa yang disampaikan Nikodemus, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kesan kita, saudara, tanggapan Yesus tidak nyambung dengan penilaian yang disampaikan Nikodemus kepadanya. Sangat boleh jadi Nikodemus memiliki kesan yang sama pula dengan kita. Betapapun tidak, Nikodemus menyatakan bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah. Tapi Yesus berkata-kata tentang kelahiran kembali dan kerajaan Allah. Tapi benarkah tanggapan Yesus tidak nyambung dengan penilaian pemimpin Yahudi itu? Mendengar tanggapan Yesus, Nikodemus mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bila untuk melihat kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali, agaknya tidak ada seorang pun dapat melihat kerajaan Allah. Sebab tidak mungkin bagi siapapun masuk kembali ke dalam rahim ibunya supaya ia dilahirkan lagi. Begitulah jalan pikiran Nikodemus. Saudara, Yesus tahu Nikodemus memahami kelahiran kembali secara harafiah. Tidak heran bila orang Farisi itu menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, Yesus membantu Nikodemus untuk memahami kelahiran kembali dengan cara yang berbeda. "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Kelahiran kembali adalah kelahiran dari air dan roh. Tapi apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Ungkapan ini mengingatkan kita pada Yehezkiel 36 ayat 25-27. Di sana kita membaca, saudara, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Dari nubuatan ini, saudara, kita mengetahui bahwa orang Israel ada dalam keadaan najis atau tum'ah, kenajisan dalam teks Ibrani. Mereka najis antara lain karena menyembah berhala-berhala atau kilulim. Tapi Allah berjanji akan mentahirkan atau menyucikan, taher dalam bahasa Ibrani, mentahirkan atau menyucikan mereka dari segala kenajisan dan semua berhala. Tindakan itu dilambangkan dengan pencurahan atau pemercikan air jernih ke atas orang Israel. "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih." Dalam teks Ibrani, sarakti alekem mayim tohorim, atau boleh kita terjemahkan dengan cara agak berbeda, "Aku akan memercikan." Dari kata zarak, ke atasmu
air yang tahir, mayim tohorim. Saudara, bahwa pentahiran atau penyucian yang dilambangkan dengan pencurahan atau pemercikan air ini bersifat batiniah menjadi jelas dalam dua pernyataan Allah dalam baris-baris kalimat berikutnya. Pertama, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Lev hadas beruh hadasah eten bekir bekem. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, lev haeven atau hati batu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, lev basar atau hati daging. Kedua, saudara, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Wa'et ruhi eten bekir bekem. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah saudara kita mendapati tiga hal: penyucian, pengaruniaan hati yang baru, dan pengaruniaan roh Allah kepada orang Israel. Ketiganya bersifat batiniah, menyangkut aspek spiritual manusia. Dengan latar belakang Yehezkiel 36 ayat 25-27 ini, saudara, kita dapat memahami maksud Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali atau dilahirkan dari air dan roh. Pertama, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari air dan roh merupakan peristiwa yang berdimensi batiniah atau spiritual, bukan jasmani atau biologis. Seseorang ditahirkan atau disucikan dari segala kenajisan atau kecemarannya, dikaruniai hati yang baru, yang lembut dan taat kepada Allah, serta dikaruniai roh Allah. Dalam artian inilah kita memahami perkataan Yesus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dalam Yohanes 3 ayat 6. Kedua, saudara, kelahiran kembali adalah karya Allah. Hal ini tersirat dari kata-kata yang diterjemahkan dengan dilahirkan kembali. Kata-kata Yunani yang dimaksud adalah genete anoten. Genete anoten. Kata-kata tersebut bisa juga kita terjemahkan dilahirkan dari atas. Kata keterangan atas atau anoten dalam teks Yunani merujuk pada sumber dari peristiwa dilahirkan atau genete yang berdimensi batiniah atau spiritual itu. Sumber yang dimaksud adalah Allah sendiri. Ini sejalan dengan pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 13 bahwa orang-orang yang menerima Yesus Kristus telah diperanakkan atau dilahirkan dari Allah. Ekteu, egenetesan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 25-27 kita membaca bahwa Allah adalah yang mentahirkan orang Israel, serta mengaruniakan hati yang baru dan mengaruniakan rohnya kepada mereka. Ketiga, kelahiran kembali membuat seseorang menanggapi Yesus dengan cara yang berbeda. Sebelum dilahirkan kembali, boleh jadi seseorang memandang Yesus sebagai seorang manusia luar biasa, semisal guru yang diutus Allah, bahkan seorang nabi. Sesungguhnya, dari zaman ke zaman, banyak orang mengagumi Yesus sebagai seorang yang memiliki kualitas moral yang luar biasa dan menganjurkan moralitas yang setinggi-tingginya kepada manusia. Tentu saja ini tidak keliru, tetapi untuk dapat melihat Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia, anak tunggal Allah yang mewahyukan Allah sebagai Bapa, anak manusia yang ditinggikan atau disalibkan untuk menyelamatkan manusia yang ada dalam kegelapan, dan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seseorang harus terlebih dulu dilahirkan kembali. Hanya jika seseorang ditahirkan dari segala kenajisannya, dikaruniai hati yang baru, dan dikaruniai roh Allah, ia dapat mengenal siapa Yesus sesungguhnya dan datang kepadanya dalam iman dan pertobatan. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Keempat, saudara,
Kapan seseorang dilahirkan kembali tidak dapat diketahui, tetapi akibatnya nyata. Kelahiran kembali terjadi menurut kedaulatan Allah. Angin bertiup kemana ia mau. Begitu kata Tuhan Yesus mengilustrasikannya. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kata Yesus selanjutnya. Seseorang tidak tahu kapan ia dilahirkan kembali, tetapi bahwa ia percaya kepada Anak Allah, Yohanes 3 ayat 16, atau menerimanya, atau percaya dalam namanya, Yohanes 1 ayat 12, adalah akibat dari kelahiran kembali. Sebagaimana seseorang tidak dapat melahirkan dirinya sendiri secara jasmani, demikianlah ia tidak dapat melahirkan dirinya sendiri secara rohani. Ia tidak tahu kapan dan bagaimana kelahiran kembali itu terjadi. Tetapi iman yang mempersatukannya dengan Kristus adalah hasil dari kelahiran kembali itu dalam perkataan Tuhan Yesus. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yohanes 3 ayat 6. Kebenaran-kebenaran ini, saudara, mengantar kita pada sekurang-kurangnya 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, tanggapan Yesus kepada Nikodemus yang sekilas tidak nyambung, sesungguhnya nyambung dan merupakan tanggapan yang tepat. Nikodemus belum dilahirkan kembali. Itulah sebabnya manakala melihat mukjizat-mukjizat yang diadakan Yesus, ia hanya sampai pada pengertian bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah. Nikodemus tahu bahwa mukjizat-mukjizat itu adalah tanda-tanda ia benar. Tetapi apa yang ditunjuk oleh tanda-tanda tersebut, Nikodemus keliru. Nikodemus tidak sampai pada pengertian bahwa mukjizat-mukjizat itu menandakan bahwa Yesus adalah Sang Anak Manusia yang harus ditinggikan atau disalibkan, dan Anak Tunggal Allah yang dikaruniakan Allah karena Allah mengasihi dunia. Nikodemus tidak sampai pada pemahaman bahwa di dalam dan melalui Yesus, kerajaan Allah sedang mendatangi dunia. Nikodemus tidak dapat melihat kerajaan Allah, apalagi masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Nikodemus dan orang-orang Yahudi yang telah melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya di Yerusalem harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Tanpa kelahiran kembali, saudara, yang merupakan karya anugerah Allah, tidak seorang pun tiba pada pengenalan yang benar tentang Yesus, pertobatan, dan iman kepadanya. Kesimpulan yang kedua, saudara, kita tiba pada pemahaman yang lebih utuh tentang anugerah Allah. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 14-21 kita tahu bahwa karena kasih-Nya kepada dunia, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kemudian manusia diajak untuk menanggapi Yesus Kristus dengan iman atau percaya kepadanya. Dengan jalan itu manusia dibebaskan dari kegelapan, diselamatkan dari kebinasaan, dan memiliki hidup yang kekal. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus atau percaya dalam namanya, dikaruniainya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yesus Kristus adalah pemberian terbesar Allah. Tetapi Allah tidak hanya mengaruniakan Yesus Kristus lalu sekedar menawarkan Dia kepada umat manusia. Allah juga aktif bekerja untuk membuat manusia datang kepada Yesus Kristus melalui pertobatan dan iman. Karya aktif Allah itulah yang dinamakan kelahiran kembali. Adalah benar perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi benar pula perkataannya dalam Yohanes 6 ayat 37, 39, 44. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Lantas bagaimana, saudara? Di sini kita berjumpa dengan misteri anugerah atau kasih karunia. Anugerah adalah kasih ilahi yang berdaulat, yang bekerja dalam kerangka rencana Allah, yang tidak dapat sepenuhnya dipahami manusia. Tetapi kenyataan bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, hendaknya kita syukuri. Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita sebagai pemberian terbesarnya. Tetapi dari diri kita sendiri, mustahil bagi kita untuk datang kepada Yesus. Kita najis, terbelenggu oleh dosa dalam kegelapan. Tetapi dengan melahirkan kita kembali, Allah telah membuat kita datang kepada Yesus. Syukur kepada Allah. Sekarang kita hidup sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita dipanggil untuk hidup kudus, mengasihi dan menaati Allah. Sekarang juga kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai pemberian terbesar Allah bagi dunia kepada sesama kita. Sembari tekun berdoa agar Allah berkenan mengefektifkan kesaksian kita melalui karya kelahiran kembali yang ajaib itu. Amin. Terpujilah Allah.